warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak kelas 3 Jangkar yang soleh dan solihah. Semoga kamu sehat selalu pada hari ini, karena kamu akan belajar tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran kedua. Anak-anak ya yang belum tahu, sekarang Juara sudah mempunyai TV, dan jangan lupa kamu ya subscribe. Nah, yang ada tulisan subscribe-nya, lalu kamu bunyikan loncengnya. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran 2 anak-anak. Pak Guru akan membacakan isi materi dari pembelajaran 2. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, ini dia dongengnya anak-anak, yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarangnya yaitu Aesop. Dan ingat anak-anak ya, pada pembelajaran yang lalu kamu sudah mempelajari tentang dongeng. Baik, Pak Guru bacakan dongengnya. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Mendengar perkataan 2 pengembara, lalu pohon besar tersebut berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, ini ada pertanyaan nih anak-anak. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Nah, bagaimana sikap kamu? Kamu punya hewan peliharaan tidak di rumah? Atau ada tumbuhan di sekitar rumah kamu? Ada pohon pepaya, ada pohon jambu, atau pohon pakis, atau pohon kaktus misalkan. Nah, bagaimana sikap kamu terhadap tumbuhan dan binatang? Misal kamu juga punya peliharaan, punya kucing, atau melihara ikan. Nah, sikap kita atau sikap manusia terhadap tumbuhan ya, kita harus memberi pupuk, lalu menyiramnya dengan air, dan membiarkan tumbuhan itu terkena sinar matahari agar tumbuh dengan baik dan juga bisa berbuah kalau itu tumbuhan buah ya, seperti pohon jambu dan pohon mangga. Nah, bagaimana sikap kita terhadap binatang? Kita harus menyayangi binatang, terutama hewan peliharaan ya. Kamu kasih makan, kamu kasih minum, dan juga kamu kasih rumah hewan atau kandang hewan.
Nah, dengan begitu tumbuhan dan binatang itu akan bisa sayang juga terhadap tuan yang memeliharanya. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, ini ada dialog nih antara sang ayah dan sang anak. Yuk kita simak yuk dialognya. Beni, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Beni, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Beni, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Beni, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Beni, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada hewan. Ibu, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Beni, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Allah juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, gitu anak-anak. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Nah, anak-anak, sekarang ada gambar berolahraga nih, ya. Dengan melakukan gerakan kombinasi memutar dan meliuk. Nah, seperti pada buku kamu ada gambarnya, ya. Gambar yang pertama yaitu badan berdiri tegak dengan kedua lengan di sebelah kanan dan kiri. Lalu kepalkan kedua tangan diletakkan di pinggang. Lalu putarlah badan ke kanan dan putar ke kiri. Setelah itu badan kembali berdiri tegak. Rentangkan kedua tangan ke depan. Putarlah badan ke arah bawah dengan membungkukkan badan. Nah, usahakan jari jemari kamu menyentuh kedua ibu jari jempol kaki pada gambar 6. Lalu putarlah badan ke kanan dan ke bawah dengan jari tangan kanan menyentuh ke kaki kiri. Lalu putarlah badan ke kiri bawah. Tangan kiri menyentuh kaki kanan. Dan yang terakhir, gerakan terakhir yaitu liukan badan ke atas atau dengan cara melentingkan badan. Nah, semoga dengan gerak kombinasi
melenturkan dan meliukan badan ini, kamu semakin sehat dan bugar ya. Apalagi kamu belajar di rumah ya. Baik anak-anak, demikian sesi pembelajaran kedua pada subtema 1 tema 2. Jangan lupa kalau kamu mau menyaksikan video pembelajaran yang lain, kamu saksikan di channel Juara TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.